Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Kolbiantu. Di video ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis otonomi daerah. Berikut adalah penjelasan materinya. Namun sebelum masuk ke materinya, kita perlu mengetahui apa definisi otonomi daerah. Nah, secara umum, otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Menurut undang-undang sendiri, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menguasai masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis otonomi daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, tentu kita dapat melihat secara langsung bagaimana daerah melakukan tata kelola pemerintahannya. Jenis-jenis otonomi daerah sendiri dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, otonomi organik. Otonomi organik atau rumah tangga organik diibaratkan sebagai organ tubuh manusia yang saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan, sehingga dengan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan tidak berdayanya daerah karena ketergantungan pada pemerintah pusat. Yang kedua, otonomi formal. Dalam otonomi ini, kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dibatasi secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi satu-satunya pembatasan bahwa daerah otonom tidak boleh mengatur sesuai yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Sehingga daerah otonom memiliki kebiasaan dalam mengatur urusan pemerintah daerah, selama urusan tersebut tidak diurus oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, otonomi material. Dalam otonomi ini atau rumah tangga ini, kewenangan daerah dibatasi secara positif dengan menyebutkan secara rinci apa yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi ini, untuk mengetahui suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri harus dilihat dari substansinya. Artinya, apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Keempat, otonomi real. Otonomi real atau rumah tangga real merupakan gabungan dari sistem otonomi formal dan material, di mana dalam peraturan perundang-undangan otonomi ini telah diberikan wewenang dasar yang telah ditetapkan secara tertulis serta dapat ditambah wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah yang menyelenggarakannya. Dan yang terakhir, otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata bermakna bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah didasarkan pada keadaan objektif suatu daerah sehingga kewenangan yang diberikan tersebut dapat dilaksanakan serta mampu memajukan daerah. Bertanggung jawab bermakna bahwa otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah harus tetap selaras dengan konsep NKRI, di mana antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan pembangunan harus selaras dan seimbang. Dinamis bermakna bahwa pemberian otonomi merupakan sarana dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan. That's all from me. Thanks for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.